karena nitrogen harus diimbangkan dengan kalium agar tanaman tidak terjadi sukulen ya. Nah, kalau tanaman terlalu sukulen, maka tanaman akan mudah roboh dan mudah terserang oleh hama maupun penyakit ya. Oke, selamat pagi sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Baik sahabat tani, pada pagi kali ini saya akan melakukan pemupukan kedua ya, yaitu pemupukan dari kimia ya. Di part pertama itu adalah pemupukan pertama kali ya. Dan ini adalah part yang keempat, yaitu pemupukan yang kedua ya. Dan kemarin pada video yang part 3 di situ sudah saya tunjukkan ya, bahwasanya terong pada media karung ini sudah mengalami apa ya, terserang hama ya, yaitu hama dari kutu-kutuan ya. Nah, di sini ada kutu kebul dan juga kutu daun ya. Nah, coba kita lihat dulu di balik daun ini apakah dia masih bertahan. Nah, itu sahabat tani. Nah, kelihatan jelas ya sahabat tani ya. Itu adalah kutu kebul yang bisa menyebabkan virus kuning pada tanaman terong media karung ya. Nah, sekarang coba kita lihat kutunya ya. Nah, coba kita lihat yang sebelah sini sahabat tani. Nah, itu ya, kelihatannya kutunya ya, banyak ya. Dan juga terdapat semut di sekitaran kutu itu ya. Nah, untuk cara pengendaliannya, di sini saya selain untuk melakukan pemupukan dari kimia, saya juga akan melakukan penyepraian menggunakan pestisida nabati ya, yang saya buat, saya racik sendiri ya. Untuk videonya sementara baru pestisida dari kulit bawang merah yang sudah saya buat ya. Untuk pestisida nabati dari bahan lengkap belum saya buat videonya ya, mohon sabar. Ini lagi mengumpulkan bahannya ya saya ya. Nanti kalau bahan-bahannya sudah terkumpul semua, akan saya buatkan video pada pembuatan pestisida nabati dengan bahan yang lengkap ya, supaya lebih mudah buat teman-teman sahabat tani belajar di rumah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke dosis pemupukan dari kimia ya. Oke sahabat tani, untuk pupuk kimianya di sini saya sediakan pupuk urea ya, terus TSP dan juga MOP ya. Nah, mungkin teman-teman sahabat tani sebagian sudah pada tahu ya, tapi ini akan saya kasih tahu bagi teman-teman yang betul-betul belum tahu dari kandungan pupuk ini ya. Nah, untuk pupuk urea secara umum kandungannya adalah nitrogen ya. Nah, untuk pupuk TSP kandungannya adalah fosfat, dan untuk pupuk MOP kandungannya adalah kalium ya. Nah, selain itu di sini juga sudah saya sediakan pestisida nabati dan juga asam amino ya, yang nantinya untuk pengendalian hama melalui penyepraian ya. Nah, tapi di sini saya akan melakukan pemupukan melalui kocor dulu ya. Jadi nanti untuk dosis penyepraiannya kita hitung setelah selesai melakukan pemupukan melalui kocor ya. Oke, untuk dosisnya di sini saya menggunakan gelas takar ukuran 1 liter ya. Nah, karena ini skala kecil, maka kita hitungnya secara per liter ya. Oke sahabat tani, di sini sudah saya sediakan air sebanyak 1 liter ya. Nah, untuk dosis pupuk kimianya di sini saya menggunakan sendok makan ya, agar lebih mudah untuk dipahami ya. Nah, untuk dosis ureanya saya menggunakan separuh dari sendok makan ini, segini ya. Nah, oke. Nah, sedangkan untuk dosis fosfatnya, dosisnya separuhnya dari dosis urea ya, sedikit saja. Nah, segini ya, karena ini masih masa vegetatif ya. Terkecuali sudah masa generatif, maka dosis fosfatnya kita tinggikan ya. Nah, untuk dosis kaliumnya
kita imbangkan dengan dosis ureanya ya. Nah, kenapa? Karena nitrogen harus diimbangkan dengan kalium agar tanaman tidak terjadi sukulen ya. Nah, kalau tanaman terlalu sukulen, maka tanaman akan mudah roboh dan mudah terserang oleh hama maupun penyakit ya. Oke, sekarang kita aduk-aduk dulu ya. Nah, sahabat tani, untuk dosis per tanaman atau per polybag atau per karung itu sama ya. Nah, di sini selalu saya bilang ya, ini adalah gelas takar ukuran 200 cc ya. Jadi di sini ini tanaman saya berusia 2 minggu lebih ya. Jadi untuk dosisnya saya memberinya 80 cc ya. Artinya kalau separuh ini 100 cc, berarti kurang dari separuh sedikit ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sekitar 80 cc ya, jadi kurang dari separuh ya. Oke, sekarang kita kocorkan di sekitar batang ya. Nah, seperti ini sahabat tani. Nah, pupuk ini jangan takut untuk mengenai batang ya, tidak masalah ya, karena dosis sudah disesuaikan ya. Yang penting jangan mengenai daunnya ya, karena kalau mengenai daunnya maka daun bisa gosong ya. Karena dosis bukan untuk dosis ke daun ya, jadi daun tidak akan mampu untuk menerima nutrisi yang terlalu banyak ya. Jadi dosis ini adalah dosis untuk di perakaran ya, jadi mengenai batang tidak masalah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke dosis penyepraian ya. Oke sahabat tani, untuk dosis penyepraiannya di sini saya menggunakan cap semprot ukuran 2 liter ya. Nah, itu 2000 ml ya. Nah, untuk dosis pestisida nabatinya saya menggunakan per liter itu 3 cc ya. Dan ini adalah speed ukuran 3 cc. Dan ini 2 liter, berarti 2 kali ini ya. 3 kali 2 sama dengan 6 cc ya. Dan untuk dosis asam aminonya saya di sini memberinya 1,5 cc ya. Nah, berarti kalau ini cap semprotnya ukuran 2 liter, maka dosis asam aminonya tepat 1 cc ini, atau maksudnya tepat 1 speed ini ya. Dengan ukuran ini 3 mili ya. Nah, itu sahabat tani ya, atau 3 cc itu sama ya. Oke, kalau gitu saya masukkan dulu ya. Oke sahabat tani, untuk pestisida nabatinya dan asam amino sudah saya masukkan ke sini ya. Nah, di sini sedikit saya jelaskan ya, kenapa saya selalu mengikutkan asam amino baik itu pada aplikasi POC maupun pengendalian hama ya. Nah, asam amino ini termasuk pupuk multifungsi ya kalau saya bilang. Karena apa? Di sini asam amino ini fungsinya sangat banyak ya. Selain dia bisa menyuburkan, menambah jumlah klorofil daun, bisa untuk membuat tanaman tahan terhadap cuaca ekstrim ya, seperti suhu tinggi dan kelembapan rendah ya. Nah, dan satu lagi, makanya selalu saya ikutkan dalam pengendalian hama ya. Jadi ada sebagian hama yang sangat tidak menyukai aroma yang ditimbulkan, maksudnya aroma yang ditimbulkan dari asam amino ini ya. Makanya ini sangat efektif ya, dan sudah sering saya buktikan pada budidaya tanaman saya yang lainnya ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke penyempraian ya. Nah sahabat tani, untuk penyempraian sendiri usahakan dari sekitaran media tanam ini sampai ke seluruh lapisan daun ini terkena semuanya ya. Jadi hama tidak hanya terdapat pada daun saja ya, akan tetapi hama dan penyakit juga terdapat di sekitaran perakaran tanaman maupun di media tanam ya. Jadi spraykan semua menyeluruh ya, agar semua bisa terkena semua dari larutan pestisida nabati ini dan juga asam amino ya. Nah, ini adalah pagi hari ya. Jadi di video sebelumnya saya menyarankan kalau aplikasi pestisida nabati itu pada sore hari atau menjelang malam ya. Karena pada umumnya di situ para hama sudah mulai berkeliaran ya. Nah, akan tetapi di sini beda apanya ya, beda poinnya. Karena ini hamanya sudah mulai banyak ya. Jadi pengendaliannya kita melakukan pagi dan sore hari ya. Jadi biasanya kalau saya dalam pengendalian hama itu dalam 1 bulan biasanya saya selang-seling ya. 1 kali pada pagi hari dan 3 kali pada sore atau menjelang malam ya. Seperti itu.
Dan karena ini untuk kutu daunnya sudah mulai banyak, maka untuk pagi ini ya itu akan saya semprot berturut-turut selama 3 hari ya. Jadi hari ini, besok dan lusa itu berturut-turut pagi hari ya. Dan untuk minggu depannya akan saya hantam lagi dengan pestisida nabati ini bersama campuran nutrisi lainnya ya, seperti asam amino. Mungkin juga saya menggunakan untuk dari POC juga ya. Nah itu pada sore hari menjelang malam ya. Di situ akan saya lakukan juga penyepreian berturut-turut selama 3 hari ya. Jadi seumpama nanti sore saya menyepray, besoknya lusa seperti pada yang saya lakukan di pagi hari ini ya. Oke, kalau gitu saya lakukan penyemprotan dulu ya. Oke sahabat tani, ini saya sudah selesai melakukan penyepreian ya. Dan seperti ini ya, sangat basah. Nah seperti itu ya, lakukan dengan cara merata ya. Nah oke, segitu dulu video dari saya, semoga bisa bermanfaat ya. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Ini yang terkena kutu saya mantulin dulu biar cepat sembuh. Mantul.